Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Hong wilaheng Mas Tonomo Sidam Sekaring Pohon Langgeng, Hong Ulun Basuki Langgeng Langgeng Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini masih tetap saya dalam rentang waktu yang sangat panjang perjalanan spiritual dan pendalaman aksara Jawa yang saya sampaikan. Hari ini saya akan menjelaskan babakan kenapa kita harus mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita, mengenal alam kita, mengenal lingkungan kita. Kalau ada orang bicara tak kenal maka tak sayang. Tapi sebenarnya mengenal siapa yang harusnya, yang wajib pertama semua dalam pembelajaran adalah mengenal yang menciptakan kita. Ada yang mengatakan bahwa mengenal yang menciptakan kita adalah kewajiban yang utama mutlak untuk dipahami oleh orang lain. Maka aksara yang pertama ingin saya sampaikan adalah aksara Hono Urip Wening Suci, aksara Ho. Biar alam ini bisa mengenal Ho itu sendiri. Hana urip wening suci. Ada yang hidup, ada yang wening, ada yang suci. Siapakah yang wening dan siapakah yang suci dan siapakah yang hidup? Itulah yang menjadi persoalan yang harus dikenali oleh semua umat di muka bumi. Bukan yang dikenali adalah kelompok berkeyakinan, kelompok beragama, kelompok berorganisasi, kelompok perkumpulan, kelompok paguyuban. Hidup yang sesungguhnya adalah mengenal tentang bagaimana kita tahu betul bahwa apakah kita sudah tahu keberadaan apa yang hidup, apa yang wening, dan apa yang suci. Disitulah orang melakukan upaya-upaya mengenal dengan yang suci, yang wening, dan yang hidup dengan jalan agama, melalui beragama, melalui kelompok kepercayaan, melalui kelompok berkeyakinan, melalui kelompok paguyuban. Semua yang dilakukan tidak lain untuk segera mengenal. Nah, tujuan utamanya adalah mengenal, dan wajib hukumnya bahwa kita itu mengenal. Karena yang dikenali ini sendiri bukan di depan. Seperti kita mengenal gelas kopi ini. Tapi ketika kita melihat gelas kopi di depan, maka kita mudah mengenali. Atau saya melihat monopod ini ada di belakang saya tadi. Kalau seumpama ini yang saya cari ada di belakang saya bisa menoleh. Di sini yang saya cari. Tapi ketika yang kita cari tidak ada di sekitar kita, ternyata di dalam diri kita, bagaimana caranya? Karena yang wening itu bukan berarti material yang berat atau barang yang berat. Nah, seperti kita akan memasukkan cairan ini, kopi ini, inilah yang sebenarnya ditanyakan. Kenapa kita bisa merasakan enak? Di mana letaknya enak? Kalau yang mengatakan manis, itu di depan. Yang bersuara bahwa ini manis, ini yang di depan. Yang mengangkat gelas ini adalah badan. Tapi yang bisa merasakan dan menunjukkan rasa sesungguhnya, yang tidak hanya sekedar ada gula, ada kopi, dan ada air. Yang disebut enak itu sendiri di mana? Itulah yang disebut kita mengenal dengan yang menunjukkan tentang bait-bait nilai yang tidak diketahui oleh orang-orang. Maka kita harus tahu kalau yang di luar ini adalah badan kasarnya, orangnya. Tapi yang sesungguhnya yang diperintah untuk meyakini petunjuk yang diberikan oleh orang, karena orang ini badan kasar, maka manusia juga. Karena disebut manungso berarti hanya manunggaling rasa. Dia hanya bisa merasakan, tidak bisa bekerja. Jadi kita harus bisa membedakan kawan bahwa menungso karo uwong itu beda. Jadi ketika kita tidak bisa membedakan antara orang dan manusia, maka yang terjadi adalah kita masuk terjebak dalam sebuah doktrin ketololan
doktrin yang tidak bisa membedakan antara yang bermateri dan tidak bermateri, tidak memahami tentang yang kembali dan yang dipendam, yang ditaruh di bumi dan yang dikembalikan. Tapi sebenarnya semua bahan dasar itu dari yang hidup, yang bening dan yang suci. Semoga Anda mengenal bahwa yang suci ini sebenarnya adalah yang menciptakan kita atau bahan dasar kita. Ini terserah pencapaian Anda nanti di mana. Kalau tidak paham silahkan. Saya punya rumah, saya punya kantor, dan ada nomor telepon di Cahaya Batin ini, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, untuk mengenal yang sesungguhnya dengan tidak menggunakan teoritik, karena Tuhan tidak butuh teori. Tuhan itu butuh kita kenal dengan kebaikan. Tuhan tidak bisa didikte dengan teori dan cara berpikir siapapun. Tuhan Gusti Kang Maha Agung itu tidak butuh Anda kenal seluruh bagian buku yang saya punya ini. Ini adalah laboratorium saya. Sekian banyak buku yang saya miliki. Tuhan tidak perlu saya ajari membaca buku. Tuhan tidak perlu saya dikte dengan saya hafal kitab-kitab. Bagi orang yang masih menawarkan dan mengenal Tuhan dengan cara membaca kitab, tidak membaca dirinya sendiri, tidak membaca batinnya sendiri, tidak membaca pikirannya sendiri, tidak membaca kesombongannya sendiri, tidak membaca kerakusannya sendiri, belum sampai kepada membaca dan mengenali dari bacaan dan ucapan, dari apa yang diinginkan dan ditunjukkan. Semoga bermanfaat. Dalam Cahaya Batin kita selalu mengenal Hono Urip Wuning Suci Aksara yang pertama. Terima kasih. Rahayu Sakung Tumati.